Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo SPD MCS selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Implementasi Algoritma Genetika dalam Penjadwalan Kuliah di Universitas Jambi. Dalam dunia pendidikan, penjadwalan kuliah merupakan tantangan yang kompleks. Proses ini melibatkan penyesuaian antara mata kuliah, dosen, ruang, dan kelas agar tidak terjadi bentrokan, baik dari segi waktu maupun tempat. Di sini permasalahan yang kami angkat adalah adanya jadwal kuliah yang kurang optimal, seperti bentrokan jadwal dan penggunaan ruang. Oleh karena itu, kami mencoba menawarkan solusi melalui penerapan algoritma genetika, sebuah metode komputasi yang meniru proses evolusi biologis untuk menciptakan jadwal yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas secara singkat. Itu yang pertama ada identifikasi masalah dalam jadwal yang ada. Lalu yang kedua ada penerapan algoritma genetika termasuk hard constraint dan soft constraint. Lalu yang terakhir ada hasil evaluasi terhadap solusi yang dihasilkan. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru mengenai manfaat teknologi dalam menyelesaikan masalah operasional pendidikan. Baiklah, langsung saja. Ini masuk ke studi kasusnya. Universitas ini memiliki sejumlah 8 mata kuliah, 5 dosen, 3 kelas, dan 4 ruang yang harus dijadwalkan dengan memperhatikan keterbatasan ruang dan waktu. Next, langsung ke hard constraint-nya aja. Yang pertama itu setiap mata kuliah harus terjadwal untuk setiap kelas. Semua mata kuliah harus muncul sekali untuk setiap kelas. Total satu kelas dikali 8 mata kuliah. Lalu yang kedua itu tidak boleh ada dosen di dua tempat berbeda dalam waktu yang sama. Seorang dosen tidak bisa mengajar dua kelas atau mata kuliah dalam waktu yang sama. Lalu tidak boleh ada dua kelas berbeda di ruang yang sama pada waktu yang sama. Setiap ruang hanya bisa digunakan oleh satu kelas dalam satu slot waktu. Lalu yang keempat, kelas hanya boleh melakukan satu kali pertemuan per mata kuliah dalam satu minggu. Setiap kelas boleh melakukan satu kali pertemuan per mata kuliah dalam satu minggu. Lalu yang terakhir itu, dalam satu hari terdapat satu sesi kelas. Satu sesi terdiri dari jam 7 sampai jam 10, jam 11 sampai jam 2, dan jam 2 sampai jam 5. Lalu di sini ada soft constraint atau kriteria yang diupayakan untuk dipenuhi. Yang pertama itu sebaran jadwal yang merata untuk setiap kelas, menghindari penumpukan jadwal pada satu hari untuk satu kelas. Lalu yang kedua, jeda yang wajar antara mata kuliah untuk setiap kelas, meminimalkan slot kosong terlalu panjang untuk kelas tertentu. Lalu yang ketiga, sebaran jadwal yang merata untuk dosen, menghindari dosen mengajar berturut-turut tanpa jeda jika memungkinkan. Lalu yang terakhir, ada prioritas ruangan untuk mata kuliah tertentu. Misalnya, mata kuliah berbasis praktikum seperti kimia atau pemrograman lebih diutamakan menggunakan ruang laboratorium. Penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Afdal Aditya Nasution. Kepada Afdal, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan langkah ketiga yaitu pembentukan kromosom dan populasi awal. Dalam membangkitkan populasi awal terdapat beberapa entitas yang kemudian disebut sebagai gen dalam pembentukan kromosom yaitu jam, hari, ruang, kelas, dosen, dan mata kuliah. Kumpulan kromosom ini kemudian membentuk sebuah individu. Dalam individu ini, kromosom yang terbentuk adalah sejumlah pengampu mata kuliah. Dan satu individu yang terbentuk adalah sebuah jadwal yang dibangkitkan secara random dan belum memenuhi hard constraint yang ditetapkan. Bahwa terdapat pada tabel individu masih terdapat beberapa jadwal yang bentrok. Next lagi dong. Maka lagi sampai chapter 4. Maka dari itu kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu evaluasi fitness. Evaluasi fitness bertujuan untuk mencari individu terbaik dalam populasi.
Individu terbaik ditandai dengan nilai minimum penalti yang diberikan pada individu akibat adanya pelanggaran hard constraint dan soft constraint antar kromosom. Untuk menghitung nilai fitness dari setiap individu, digunakan formula FI sama dengan 1/1 tambah sigma Pi. Dengan FI adalah fitness individu ke I, dan sigma Pi adalah jumlah penalti pada individu ke I setiap pelanggaran dikenakan penalti 1, dan jika tidak terdapat pelanggaran diberi nilai penalti 0. Dapat terlihat pada tabel bawah, pada individu ke satu memiliki jumlah bentrok atau penalti 1 dengan nilai fitness 0,5. Pada individu 2 dengan jumlah bentrok 3, nilai fitnessnya 0,25, dan individu 3 jumlah bentrok 2 dan nilai fitnessnya 0,33. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Afdal untuk penjelasannya. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh Nesa Putri Nazwa. Kepada Nesa, saya persilakan. Oke, baiklah. Pada materi kelima itu ada seleksi individu. Proses seleksi adalah proses penentuan individu-individu yang akan diseleksi untuk crossover. Banyak jenis metode seleksi yang digunakan, di antaranya sebuah metode yang mensimulasikan permainan dengan metode roulette atau roulette wheel, di mana setiap kromosom menempati bagian dari lingkaran pada roda roulette relatif terhadap nilai fitnessnya. Proses seleksi dimulai dengan menyortir atau mengurutkan kromosom dalam satu populasi sesuai dengan fitnessnya dan memberikan nilai fitness baru sesuai urutannya. Sesuai pada tabel di bawah ini, ada individu pertama sampai ketiga dan fitness di individu pertama di 0,5, probabilitasnya di 0,461, rentang seleksinya dari 0 sampai 0,461. Di individu kedua, dinilai fitnessnya ada 0,25, probabilitasnya 0,230. Jadi di rentang seleksi dari 0,462 sampai 0,692. Dan di individu ketiga, nilai fitnessnya 0,333, probabilitasnya 0,307, dan rentang seleksi dari 0,693 sampai 1. Diasumsikan roulette diputar sebanyak 5 kali dan didapat individu yang terpilih. Untuk putaran pertama, angka acak 0,11 terpilih di individu pertama dengan rentang 0 sampai 0,461. Di putaran kedua, angka acaknya adalah 0,52 dan yang terpilih adalah individu ketiga dengan rentang 0,462 sampai 0,692. Di putaran ketiga, angka acaknya menampilkan 0,71 dan terpilih di individu ketiga dengan rentang 0,462 sampai 0,692. Di putaran keempat, angka acaknya 0,26 dan yang terpilih individu pertama dengan rentang 0 sampai 0,461. Dua individu yang terpilih lebih sering untuk crossover adalah individu pertama dan individu pertama. Dan yang materi selanjutnya ada crossover. Crossover adalah teknik dalam algoritma genetika yang menghubungkan informasi dari dua individu atau orang tua untuk menghasilkan individu anak atau baru. Dalam hal ini, crossover akan dilakukan dengan menggabungkan individu pertama dan individu ketiga berdasarkan hasil seleksi menggunakan metode roulette wheel untuk menghasilkan dua individu anak. Adapun metode crossover yang digunakan adalah metode single point crossover dengan titik poin yang akan crossover digunakan untuk metode single point crossover dengan titik potong yang akan dilakukan crossover adalah pada titik bagian jadwal sebelum Selasa atau 12 kromosom awal pada parent pertama yang akan dipertukarkan dengan jadwal sebelum Selasa di 12 kromosom awal pada parent kedua. Dan seperti yang ditampilkan pada tabel parent pertama, next, dan pada parent kedua. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa telah ditentukan area titik potong untuk dilakukan crossover, sehingga nantinya pada child pertama akan berisi 1-12 kromosom, di parent ketiga dan 13-24 kromosom pada parent pertama. Adapun
Pada child kedua, nantinya akan berisi 1 sampai 12 kromosom parent ketiga dan 13 sampai 24 kromosom pada parent ketiga. Next. Nah, dari hasil crossover di atas dapat dilihat bahwa pada child pertama yang mana tidak terdapat jadwal yang bentrok. Hal ini karena jadwal bentroknya sekarang berada di child kedua karena berisi 1 sampai 12 kromosom parent ketiga dan 13 sampai 24 kromosom pada parent ketiga. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nasa Putri Najwa atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya itu akan dibacakan oleh rekan saya Ahmad Alvito Kodori. Kepada Alvito, saya persilakan. Terima kasih untuk moderator. Saya akan membahas evaluasi fitness populasi baru. Dikarenakan cara satu telah optimal, maka dilakukan pengecekan nilai fitness individu di sebagai tabel berikut, di mana individu ke satu adalah pertama jumlah bentuk nol dan fitness satu. Individu kedua dengan jumlah bentuk 3 dengan fitness 0,25. Individu ketiga di atau dua jumlah bentuknya 3 fitnessnya 0,25. Jadi jumlahnya fitnessnya sama dengan 1,5. Dapat terlihat jumlah fitness dari populasi baru adalah 1,5 yang mana lebih besar dari jumlah fitness populasi awal. Dan terdapat satu individu yang memenuhi hak dan soft constraint, yaitu individu satu yang merupakan individu satu yang mana crossover dari populasi awal dengan nilai fitness satu atau 100%. Maka dari itu untuk angka mutasi tidak akan diajukan dengan alasan karena terdapat satu winner yang memenuhi kriteria individu yang optimal. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ahmad Alvito Kodori atas penjelasannya. Sebagai penutup, kami telah memaparkan implementasi algoritma genetika sebagai solusi untuk penjadwalan kuliah yang lebih optimal di Universitas Jambi. Dengan mempertimbangkan hard constraint dan soft constraint, algoritma ini terbukti dapat menghasilkan jadwal yang efisien tanpa bentrokan serta memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Kami berharap metode ini dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan lebih luas dalam berbagai permasalahan kompleks lainnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.